Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah karena kita hari ini diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk itu ibu akan absen terlebih dahulu, dan untuk nama yang dipanggil mohon acungkan tangannya. Oke. Reno, oke, hadir. Bayu, oke. Rizka, oke. Sela, oke. Bina, oke. Baik. Untuk hari ini alhamdulillah hadir semua ya adik-adik. Baik. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, yakni tentang sifat-sifat seorang pendidik dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Poin yang pertama yakni gambaran umum tentang Surah Al-Imran ayat 159. Surah Al-Imran adalah surah ketiga dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 200 ayat dan termasuk surah Madaniyah. Dari permulaan surah hingga ayat ke-83 merupakan ayat yang turun berkenaan dengan delegasi Najran. Nah, dinamakan Al-Imran karena memuat kisah keluarga Imran yang di dalam kisah itu disebutkan kelahiran Nabi Isa bersamaan kejadiannya dengan Nabi Adam, kenabian dan beberapa mukjizatnya, serta disebutkan pula kelahiran Maryam binti Imran. Nah, dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159 ini menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki sifat lemah lembut. Nah, sifat terpuji ini disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap lemah lembut inilah orang-orang sangat mencintai beliau dan suka berdekatan dengan beliau. Nah, adapun bunyi dari Quran Surah Al-Imran ayat 159 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, kita masuk pada poin ketiga, yakni penjelasan dari Quran Surah Al-Imran ayat 159. Yang poin pertama yakni bersikap lemah lembut. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, salah satu bentuk rahmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh umat adalah Allah menjadikan beliau SAW sebagai Nabi yang memiliki sifat lemah lembut. Nah, pada saat beliau SAW diutus, sifat lemah lembut ini sangat jarang dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah, karena orang-orang Arab pada saat itu terkenal dengan sifat keras dan kasar mereka. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW memiliki sifat lemah lembut, maka ini akan menjadikan beliau lebih mudah untuk mendakwahi mereka. Dengan demikian, banyak orang-orang yang masuk Islam karena kelemah lembutan beliau. Para sahabatnya pun sangat dekat dengan beliau dan sangat mencintai beliau. Nah, jika seseorang memiliki sifat lemah lembut, maka sifat itu akan menghiasinya dan orang-orang di sekitarnya akan senang dan tidak takut dengannya.
Dan yang kedua yakni tidak bersikap kasar dan keras. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan maknanya yakni sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar dan meninggalkanmu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu. Nah, kata-kata kasar dan keras hati adalah sikap yang secara fitrah dibenci oleh manusia. Jika ada pemimpin yang kata-katanya kasar dan hatinya keras, maka manusia akan menjauhinya. Kalaupun ada yang mendekat, mereka mendekat bukan karena cinta, tapi karena takut dan terpaksa. Kemudian yang ketiga, yakni sifat memaafkan. Dalam ayat tersebut menjelaskan, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, arti dari perkataan Allah maafkanlah mereka yaitu, wahai Muhammad, maafkanlah para pengikut dan para sahabatmu yang beriman kepadamu dan beriman kepada risalah yang engkau bawa dariku. Maafkanlah mereka atas segala yang bersumber dari mereka yang telah menyakitimu dan tidak menyenangkanmu. Nah, adapun mohonkanlah ampun bagi mereka. Nah, maksudnya berdoalah kepada Rabbmu agar Allah mengampuni mereka yang telah melakukan perbuatan dosa yang sejatinya mereka berhak untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan tersebut. Nah, Rasulullah SAW telah melakukan hal yang luar biasa meskipun beliau dizalimi dan tidak diberikan hak-haknya. Beliau memaafkan orang yang menzaliminya, bahkan beliau mendoakan kebaikan untuknya. Kita masuk pada poin keempat, yakni bersikap demokratis. Dalam ayat tersebut menjelaskan dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sudah sepantasnya seorang muslimin yang bekerja sama dengan orang lain untuk membiasakan musyawarah dengan mereka. Nah, masing-masing orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak dimiliki orang lain. Dengan musyawarah, maka seseorang bisa berlepas diri dari ketergantungan dan kekaguman pada dirinya sendiri. Dengan meminta pendapat orang lain, setidaknya dia bisa memilih dirinya untuk merendahkan diri di hadapan orang yang beriman. Dan menganggap bahwa pendapat orang lain mungkin jauh lebih baik dari pendapatnya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yakni tawakal dan menerima hasil musyawarah. Nah, dari ayat itu menjelaskan bahwa kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maksud membulatkan tekad adalah setelah musyawarah dilakukan, baik hal tersebut sesuai dengan pendapat yang engkau pilih ataupun tidak, kemudian engkau telah membulatkan tekad untuk melaksanakannya, maka bertakwalah kepada Allah. Ibnu Katsir mengatakan, yakni apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Nah, inilah yang diperintahkan Allah jika musyawarah telah menghasilkan keputusan, pegang keputusan itu dan bertawakallah kepada Allah. Jangan risau dengan hasilnya, jangan menyalahkan musyawarah jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan sepanjang sudah menjalankan hasil musyawarah itu. Baik, kita masuk pada poin pembahasan yang keempat, yaitu kandungan surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama, Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Kemudian yang kedua, karena lemah lembut itu dari rahmat Allah, seseorang yang menginginkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya. Kemudian yang ketiga, manusia menyukai kepribadian yang lemah lembut. Sebaliknya, mereka membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Dan yang keempat, Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah, dan tawakal. Kemudian yang kelima, Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keenam, ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
Baik, kita masuk pada pembahasan terakhir kita, yakni poin kelima, nilai-nilai pendidikan Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Quran Surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama, lemah lembut. Nah, nilai pendidikannya yakni dalam mendidik, sikap lemah lembut mencerminkan kasih sayang dan kesabaran. Seorang pendidik yang lemah lembut lebih mampu menjalin hubungan yang baik dengan peserta didiknya, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan penuh kepercayaan. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yakni pendidik dapat menunjukkan kelemah lembutan saat berinteraksi dengan murid dan orang lain. Misalnya, menghindari nada bicara yang tinggi atau sikap memarahi ketika memberikan teguran, melainkan lebih memilih pendekatan yang penuh pengertian dan kesabaran. Dan kemudian yang kedua, tidak bersikap kasar. Nah, nilai pendidikannya yakni sikap tidak kasar atau keras dalam mendidik, menghindari terjadinya perpecahan dan menjauhkan peserta didik dari ilmu. Kerasnya hati dan sikap kasar dapat merusak hubungan baik antara guru dan murid. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yakni seorang pendidik sebaiknya selalu mengedepankan kelembutan daripada kekerasan dalam bertindak. Misalnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memperhatikan perasaan orang lain dan menghindari tindakan yang dapat menyinggung perasaan baik dalam lingkup pendidikan maupun kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, bersikap memaafkan. Nah, nilai pendidikannya yakni kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain, termasuk murid mencerminkan sikap tawadu dan kebesaran jiwa seorang pendidik. Hal ini membantu menciptakan suasana harmonis dan saling menghormati dan dalam proses pembelajaran. Nah, aplikasinya yakni memaafkan orang yang melakukan kesalahan baik dalam keluarga, pekerjaan, atau masyarakat adalah tindakan yang akan menumbuhkan kedamaian dan keharmonisan. Seorang pendidik yang memaafkan murid yang berbuat salah akan membuat murid merasa dihargai dan didorong untuk berusaha lebih baik. Kemudian yang keempat, bersikap demokratis. Nah, nilai pendidikannya yakni bermusyawarah dan melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan. Hal ini penting dalam pendidikan, di mana seorang pendidik perlu mendengarkan pendapat murid atau rekan sejawat dan membuat keputusan bersama yang lebih baik bagi semua pihak. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yakni bermusyawarah dalam keluarga, pekerjaan, atau komunitas, mencerminkan sikap terbuka dan inklusif. Misalnya, seorang pendidik dapat meminta masukan dari murid tentang metode pembelajaran lebih sesuai sehingga murid merasa dilibatkan dan dihargai pendapatnya. Nah, kemudian yang kelima, tawakal. Nilai pendidikannya yakni setelah melakukan musyawarah dan mengambil keputusan, tawakal atau berserah diri kepada Allah merupakan langkah penting dalam menghadapi hasil dari setiap usaha. Sikap ini menunjukkan keyakinan kepada takdir Allah dan menghindarkan dari keputusasaan. Aplikasinya yakni dapat diterapkan dengan bekerja keras, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Misalnya, seorang pendidik yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan dalam mengajar harus tetap tenang dan percaya bahwa apapun hasilnya merupakan terbaik yang Allah tetapkan. Kemudian yang keenam, menerima hasil musyawarah. Nilai pendidikannya, sikap menerima hasil musyawarah menegaskan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam mengambil keputusan. Seorang pendidik yang baik tidak memaksakan pendapat sendiri, melainkan menghargai keputusan yang dihasilkan bersama. Kemudian aplikasinya yakni hasil musyawarah diterima dengan lapang dada dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik dalam konteks keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Sebagai contoh, seorang pendidik yang terlibat dalam pengambilan keputusan sekolah harus menerima dan menjalankan keputusan yang dihasilkan dengan baik.
Nah baiklah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan tadi dapat Semoga penjelasan Ibu tadi dapat menambah pemahaman tentang peserta didik. Ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.